Shalom. Sekali lagi kebaktian 2, lebih semangat lagi. Shalom. Puji Tuhan. Happy Chinese New Year semuanya. Gongsi-gongsi. Bisa bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sapa kiri kanannya. Boleh katakan gongsi-gongsi. Ampau nalai. Iya. Puji Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur untuk kebaikan-Mu yang selalu kami rasakan hingga saat ini Tuhan. Engkau terlalu baik, Engkau luar biasa baik bagi kami. Hari ini Tuhan kami mau merayakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami siap Tuhan untuk memuji memuliakan Engkau di siang hari ini. Kami percaya setiap puji-pujian kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan yang siap memuji Tuhan sama-sama saya katakan. Amin. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Amin. Sebab Tuhan teramat baik, amin. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita mau nyanyikan dengan hati yang bersyukur. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tangan bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Mari angkat tanganmu coba Tuhan. Ku mengangkat tangan, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Mari sama-sama kita nyanyikan Chuni Chen Hao. Chuni Chen Hao, Sen Chen Mei Hao, 你的深深深爱永远不改变。Chuni Chen Hao, Sen Chen Mei Hao, 你的深深深爱永远。Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah.
saudara, hari ini kita mau nyanyikan kebaikan Tuhan, amin. Mari bertepuk tangan. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikanmu Bapa di hidupku. Katakan mengubah segalanya. Mengubah segalanya. Yes. Kasih yang ku terima tak tergantikan. Sekali lagi katakan. Tak tergantikan. Mari kita melompat bagi Tuhan. Nyanyikan kebaikan-Mu Amin. yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan. Tiada taranya, Amin. tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Oh, oh, oh. Mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan. Tak tergantikan. Semakin keserukan. Nyanyikan kebaikan-Mu Amin. yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Mari tepuk tangan di atas kepalamu. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Engkau baik, sangat baik. Engkau bagiku. Yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Oke, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang paling dahsyat. Wow, luar biasa sukacitanya ya, kelihatan dari sini. Boleh gak kita mau family time dulu, karena ini adalah nuansa Imlek atau Chinese New Year. Boleh gak sampaikan kanan kirinya, katakan Kongsi Facai ya, Kongki, Angpau Nalai gitu ya. Jadi bisa datengin yang muda, datengin yang lebih tua. Katakan Kongsi Facai, selamat tahun baru Imlek.
Ya, angpau nalai, kongci ya. Oke. Ya, supaya terjalin sebuah keluarga, silakan yang di belakang bisa keluar dari tempat duduknya. Katakan Happy Chinese New Year bagi yang merayakan. Oke, masih ada waktu, silakan masih ada 20 detik. Silakan keluar dari tempat duduknya, kita manfaatkan waktu ini untuk bisa kenal satu dengan yang lain. Happy Sunday, apa kabar? Luar biasa, dahsyat ya. Wow, mantap banget. Oke, tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Wah, sukacita luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah kerjasama untuk family time-nya. Dan kami mengucapkan bagi Bapak Ibu yang merayakan ulang tahun, tahun baru Imlek atau Happy Chinese New Year bagi Bapak Ibu Saudara yang merayakannya. Dan sebelum menyampaikan pengumuman, kami menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah tempat ini, kami ucapkan selamat datang. Bapak Ibu bukan orang asing tapi kita semuanya keluarga di dalam Tuhan, amin. Bagi yang rindu untuk dilayani silahkan bisa datang ke pelayan-pelayan yang ada supaya bisa dilayani dengan baik, mau didoakan, mau tanya-tanya gereja kita silahkan, boleh. Dan pengumuman yang pertama adalah kami terus mengajak bagi Bapak Ibu Saudara untuk bisa hadir dalam ibadah minggu depan dengan kebaktian yang pertama, kebaktian jam 9 pagi dan kebaktian 2 jam 11 siang. Bagi Bapak Ibu yang nggak bisa hadir secara onsite karena mungkin sakit atau berhalangan bisa mengikutinya melalui online yang akan tayang setiap hari Minggu jam 5 sore di YouTube GBI Gala Manado. Dan kami juga mengadakan ibadah anak yang kami adakan di lantai 2 di jam yang sama jam 9 dan juga jam 11. Silakan Bapak Ibu bisa mengarahkan putra-putrinya untuk bisa mengikuti Sunday School di lantai 2 di setiap hari Minggu di jam yang sama. Dan kita akan masuk di Grow 102 bagi murid-murid Kristus yang luar biasa. Tepuk tangan buat murid-murid yang setia. Kita akan masuk di tema kesembuhan ilahi dan batin. Ini materi yang ke-6. Bagi murid-murid Kristus tetap setia. Grow 102 ini akan kita tempuh di materi sampai ke-8. Dan kita adakan setiap hari Selasa jam 7 malam di lantai 2. Dengan tema Selasa ini kesembuhan ilahi dan batin. Dan komunitas GNG dan Pro-M kita liburkan, ya. Ini karena ya sedih gitu ya libur. Karena bertepatan dengan tanggal merah dan ini adalah pemilu atau pemilihan umum. Silakan bagi Bapak Ibu Saudara semua yang sudah mempunyai hak pilih bisa datang ke TPS dan bisa mencoblos ya. Kita sebagai warga negara yang baik silakan bisa langsung datang ke TPS untuk bisa mencoblos pilihan Bapak Ibu Saudara. Dan yang berikutnya adalah doa Jumat atau Friday Prayer. Kita adakan setiap hari Jumat jam 6 sore di lantai 1 di tempat ini. Kami menghimbau bagi Bapak Ibu Saudara semuanya bisa aktif di dalam doa Jumat. Ini bukan hanya doa untuk pengerja, aktivis pengerja, pelayan Tuhan. Tapi semua jemaat Tuhan boleh hadir di setiap hari Jumat jam 6 sore di tempat ini. Dan informasi yang penting adalah kita mengadakan New Life. Tepuk tangan buat kita semuanya. Kita adakan setiap tahun 2 kali dan kita akan adakan bulan Maret tanggal 9 di hari Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Silakan bagi Bapak Ibu Saudara yang punya kenalan keluarga saudara yang bisa diajak untuk ikuti New Life, yang pengen rindu kehidupannya berubah, mengalami Tuhan, bahkan mengalami terobosan dalam kehidupannya, langsung aja bisa daftarkan diri. Caranya arahkan kameranya di link atau di barcode, di QR itu bisa diarahkan kameranya dan langsung diklik linknya dan itu langsung otomatis bisa mendaftar di online. Bapak Ibu juga bisa mendaftar secara onsite atau di booth-booth yang ada di stand di bawah untuk bisa mendaftarkan diri secara manual di lantai 1 di bawah. Dan kami juga mengajak bagi Bapak Ibu Saudara untuk bisa terus aktif bergabung di dalam Family Cell. Bagi yang belum bergabung dalam Family Cell, kami rindu Bapak Ibu bisa ada di dalam Family Cell sebab gereja kita adalah gereja sel. Kami rindu semuanya bisa bertumbuh di dalam Family Cell. Yang belum bergabung silakan bisa menghubungi nomor yang tertera di layar. Tanya di mana alamatnya, di mana saya bisa digembalakan dengan baik. Silakan bisa mendaftar di sana dan kami rindu semuanya kita bisa bertumbuh bersama di dalam Family Cell. Dan yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan serta mengembalikan perpuluhan, bisa taruh di amplop-amplop sebelah kanan Bapak Ibu Saudara dan bisa masukkan di kotak-kotak yang ada. Dan bisa juga diberikan secara cashless dengan mentransfernya ke rekening yang tertera di layar dan buktinya bisa di WA di nomor yang tertera di layar juga. Itu saja pengumumannya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Dengan apa kami akan membalas segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Selain dengan pujian syukur kami Tuhan.
Jemaat Tuhan, kita mau nyanyikan sama-sama dengan apa akan ku balas kebaikan-Mu Tuhan. Dengan apa akan ku balas, yes Jesus, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kau sungguh terang baik, Kau sungguh setia Tuhan. Kami kagumkan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian syukur bagi-Mu Tuhan. Engkau sungguh terang baik. Tak cukup hanya lewat-Mu, kami rela terlanjur yang berserta kami. Hanya bagi-Mu Allah yang setia. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Mari bawa syukur-Mu bagi Dia, sebagai Allah yang baik, Dia Allah yang setia. Dia tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Raja yang berkuasa, terima Pujilah nama-Mu Tuhan, atas segala perbuatan-Mu, atas segala kebaikan-Mu. Yesus. Oh, Thank you Jesus. ajar kami untuk selalu mengucap syukur Tuhan dalam segala keadaan kami. Ajarkan kami punya hati yang bersyukur Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah melepaskan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Sebab hanya dengan puji sembah kami bisa menyatakan syukur kami Tuhan untuk segala penyertaan-Mu, untuk segala kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan kami menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Thank you Jesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagi. Amin, amin, yes. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagi. Jemaat Tuhan yang mengucap syukur, katakan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau
Engkau hebat. Engkau luar biasa Tuhan. Selamanya Engkau hebat. Selamanya Engkau luar biasa. Luar biasa kasih-Mu dalam hidup kami. Kami tidak bisa membalas selain kami mempersembahkan hidup ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Terima kasih Bapa Sorgawi. Biar pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena kami memuji menyembah dari hati kami. Karena Engkau hebat, Engkau luar biasa. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Engkau yang layak menerima pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Tiba saatnya kami mau duduk diam. Mendengar isi hati-Mu Tuhan. Berbicara bagi kami. Urapi kami semua untuk kami boleh memahami setiap kebenaran firman Allah. Dalam nama Yesus, kami tolak setiap intervensi kuasa gelap. Roh jahat iblis bentuk apapun, kami tolak, kami hancurkan. Dalam nama Yesus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Gong si Facai, si Cuk Yong Hee. Selamat Hari Raya Imlek bagi yang merayakannya. Jangan lupa angponya. Ya. Biasanya yang pakai merah-merah biasa sudah siap angpau itu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, tujuan dari kekristenan, arah dari kekristenan adalah menjadi sama seperti Kristus. Amin Bapak Ibu. Pertanyaannya apa yang jadi sama seperti Kristus? Hidungnya, perawakannya, rambutnya? Tentu tidak. Yang menjadi sama seperti Kristus adalah karakter ilahi dalam hidup kita. Sasaran kita menjadi sama seperti Kristus adalah saudara dan saya dibentuk oleh Tuhan. Dibentuk oleh Tuhan lewat kebenaran firman Allah untuk kita menjadi sama seperti Kristus. Nah, menjadi sama seperti Kristus bukan hanya sekedar karakter ilahinya, tetapi kita juga memiliki pikirannya Kristus. Amin Bapak Ibu, memiliki pikiran Kristus. Tetapi tidak semua orang bisa memiliki pikiran Kristus. Hari ini saya akan berbicara tentang mind of Christ. Artinya memiliki pikiran Kristus. Mari saya ambil dalam 1 Korintus pasal yang kedua. 1 Korintus pasal yang kedua. Mulai ayat yang ke-14. Tetapi manusia duniawi, garis bawahi manusia duniawi, tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahami, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Maaf sebentar ya. Menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai orang-orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia, tetapi kami memiliki apa saudara? Pikiran Kristus. Dari ayat-ayat yang sudah kita baca, ternyata orang yang bisa memiliki pikiran Kristus adalah orang yang bukan manusia duniawi. Sebab Alkitab berkata tadi dengan jelas, manusia duniawi tidak bisa memahami. Tidak bisa memahami, bahkan tidak bisa memiliki pikiran Kristus. Tetapi ayat berikutnya berkata, tetapi manusia rohani adalah manusia yang bisa memiliki pikirannya Kristus. Jadi tidak semua orang bisa memiliki pikiran Kristus. Tetapi orang-orang yang sudah dibaharui, yang memiliki manusia rohani yang baik, yang sudah dipulihkan, maka orang tersebut akan memiliki pikiran Kristus. Amin Bapak Ibu. Saudara rindu memiliki pikiran Kristus? Nah Bapak Ibu saudaraku, tidak ada cara lain untuk saudara dan saya memiliki pikiran Kristus. Yaitu memiliki manusia rohani. Nah, bagaimana saudara dan saya menjadi manusia rohani? Yang pertama, saudara dan saya harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam bahasa hari-hari adalah lahir baru, born again.
Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara dan saya menjadi orang yang lahir baru. Saya menerima Yesus tahun 84. Saya sudah Kristen tapi duniawi. Karena tidak semua orang Kristen rohani. Masih banyak orang Kristen duniawi. Saya dulu Kristen rohani. Masuk gereja tapi judi jalan terus. Masuk gereja tapi dosa jalan terus. Karena saya Kristen yang duniawi. Tapi tahun 84 waktu saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kehidupan saya berubah menjadi orang Kristen yang rohani. Nah, waktu kita menjadi orang Kristen yang rohani, maka saudara dan saya bisa memahami, mengerti, bahkan memiliki pikiran Kristus tersebut. Karena hal-hal itu hanya bisa dimengerti oleh manusia rohani. Yohanes pasal yang ketiga, jawab Yesus, aku berkata kepadamu. Ini ngomongnya kepada Nikodemus. Nikodemus kurang apa saudaraku? Kalau sekarang mungkin ketua sinode. Karena dia pemimpin agama Yahudi. Kurang apa? Tapi dia datang kepada Tuhan malam-malam. Lalu Tuhan berkata, jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kalau saudara masih manusia daging, manusia duniawi, saudara tidak bisa memikirkan apa yang dari roh. Amin Bapak Ibu. Tapi waktu engkau dilahirkan kembali, menjadi manusia baru, maka saudara akan menjadi manusia roh yang bisa memikirkan perkara-perkara ilahi. Saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Jika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan memiliki hidup. Kok memiliki hidup? Kan kita hidup. Yang dimaksud memiliki hidup adalah hidup secara rohani itu tadi. Karena manusia terdiri dari 3 dimensi. Roh, jiwa, dan apa? Nah, waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia rohnya tinggal apa saudaraku? Jiwa dan tubuh. Saudara, manusia diciptakan manusia mulia karena dia punya roh, tinggal di dalam jiwa, punya jiwa, tinggal di dalam tubuh. Tapi waktu manusia jatuh dalam dosa, rohnya mati. Nah, binatang diciptakan tanpa roh. Hanya jiwa dengan Jadi orang Kristen yang manusia rohnya mati, saya nggak berani melanjutkan. Sama dengan apa saudara? Saudara jawab sendiri. Tidak banyak orang seperti itu. Karena manusia rohnya mati. Makanya tidak memiliki pikiran Kristus. Tidak bisa memahami dan mengerti kehendak Allah. Mari kita baca dalam 1 Yohanes pasal 5. Waktu engkau menerima Yesus, engkau akan memiliki hidup. Hidup yang dimaksud adalah rohnya hidup kembali. Dan inilah kesaksian 1 Yohanes pasal 5 ayat 11. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya, yaitu Yesus. Barang siapa memiliki anak, mari masuk hati, menerima Yesus. Memiliki anak, ia memiliki apa saudara? Hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Makanya orang Kristen kalau dia belum terima Yesus, dia masih mati. Walaupun hidup. Hidup tapi mati. Yang mati apanya? Rohnya mati. Itu sebabnya waktu kita menerima Yesus, maka manusia roh kita dihidupkan kembali. Itu yang disebut manusia rohani. Saudara yang belum ikut New Life, ini kesempatan. Bulan depan ada New Life, tanggal 9 Maret. Di mana saudara, momen di mana saudara dan saya mengalami manusia rohnya dibangkitkan, menerima Yesus. Jadi ajak teman sahabat saudara yang manusia rohnya sudah mati. Walaupun Kristen,
Apalagi yang memang belum mengenal Tuhan, ajak mereka untuk ikut New Life. Supaya mereka mengalami kehidupan yang rohani, memiliki pikiran Kristus. Amin Bapak Ibu. Sebab orang yang tidak memiliki kelahiran baru, manusia rohnya mati, tidak akan pernah memahami, memiliki pikiran Kristus. Itu yang pertama. Bagaimana saudara memiliki pikiran Kristus? Adalah saat kita menjadi manusia yang rohani. Nah yang kedua adalah pada saat saudara dan saya menaklukkan pikiran kita ini pada kehendak Kristus. Dengar baik-baik saudaraku. Selama pikiran kita tidak ditaklukkan kepada kebenaran firman Allah, Bapak Ibu tidak akan pernah memiliki pikiran Kristus. Tapi waktu saudara dan saya menaklukkan pikiran ini kepada firman Allah, maka Bapak Ibu akan memiliki pikiran Kristus. Contoh, manusia cenderung pikirannya pasti liar, pasti tidak baik. Tapi karena kita punya kebenaran firman Tuhan, menerima kebenaran firman Allah, maka saya berusaha menaklukkan pikiran saya kepada firman Allah, maka saya akan bisa memahami, mengerti kehendak Allah itu sendiri. Amin Bapak Ibu. Mari kita lihat di dalam kebenaran firman Allah. Ibrani pasal 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Itu firman Allah hebat. Sanggup memisahkan pikiran-pikiran yang tidak baik dan pikiran-pikiran yang tidak baik. Sendi-sendi, sumsum, tulang. Bukan itu maksudnya. Tapi dapat memisahkan. Bagaimana hidup di dalam roh, bagaimana kita hidup di dalam daging. Nah ini penting sekali Bapak Ibu. Itu firman Allah. Tetapi saudaraku, itu tidak akan bisa terjadi kalau kita tidak menaklukkan pikiran kita kepada kehendak Tuhan, yaitu firman Allah. Di dalam 2 Yohanes pasal 10 ayat 5 berkata begini. Kami mematahkan siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada apa? Kita menaklukkan, menawan pikiran kita kepada Kristus. Kepada firman Allah. Saudara, kalau ada pikiran-pikiran yang tidak baik, jujur, pikiran kita ini suka liar. Lihat tertentu, lihat hal-hal tertentu, pikiran kita mulai jalan. Kita ke mall saja. Lihat cewek bajunya belum kelar. Kira-kira pikiran kita jalan enggak? Jangan bohong lah. Tapi karena kita memiliki firman Allah, kita berusaha untuk menaklukkan ini kepada ngerti ya Bapak Ibu? Kalau kita tidak menaklukkan pikiran kita kepada firman Allah, maka pikiran kita juga akan memiliki pikiran yang tidak baik. Pada dasarnya manusia, pikirannya, yaitu tadi, lihat cewek bajunya belum kelar, di belakang lobang. Belum kelar leh, masih pusak dapalia. DP celana, pendek sekali. DP ngopo panta dapalia. Loh apa yang terjadi? Halo? Pikiran kita pasti memiliki pikiran yang tidak baik. Tetapi karena kita memiliki kebenaran firman Allah dan menaklukkan pikiran ini kepada firman Allah adalah pikiran Kristus. Waktu engkau menaklukkan pikiranmu kepada firman Allah, berarti engkau memiliki pikiran Amin Bapak Ibu. Oh haleluya, apalagi sekarang di YouTube, di TikTok, banyak hal-hal yang tidak baik. Pikiran kita dibawa kepada pikiran yang tidak benar. Tapi bukankah saudara dan saya tahu firman, ngerti firman Allah. Mari belajar menaklukkan diri kepada firman Allah, kehendak Tuhan. Sehingga saudara dan saya akan bisa memiliki pikiran Kristus kemanapun dan dimanapun saudara berada.
Amin. Nah, saya akan masuk. Alkitab menulis untuk saudara dan saya menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Mari kita lihat, Alkitab mengajarkan untuk kita hidup menaruh pikiran dan perasaan yang ada pada Kristus. Apa sih itu? Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Ada 3 hal penting. Apakah saudara dan saya memahami, memaknai, bahkan memiliki pikiran dan perasaan yang ada pada Kristus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang pertama, yang walaupun rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan Allah dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yang kedua, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yang ketiga, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah perasaan, pikiran, dan perasaan yang ada di dalam Kristus. Alkitab mengajar hendaklah hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang ada juga pada Kristus. Artinya dengan kata lain, saudara dan saya didorong oleh firman Allah supaya saudara dan saya memiliki pikiran dan perasaan juga yang ada di dalam Kristus. Ada 3 hal. Yang pertama, Kristus Yesus tidak mempertahankan hak. Walaupun dia setara dengan A, tetapi tidak mempertahankan hak kesetaraan dengan Allah. Pertanyaannya, sudahkah saudara dan saya memiliki pikiran yang sama seperti Kristus? Tidak mempertahankan hak, tapi menyerahkan hak kepada Bapa. Jujur Bapak Ibu, manusia suka mempertahankan hak. Kita hak. Halo. Suami mempertahankan hak. Hak sebagai suami. Mesti dihormati. Mesti ini, mesti ini. Oh, saya sebagai haknya istri. Harus dikasihi, harus. Wah, macam-macam. Banyak sekali manusia yang tidak memiliki pikiran Kristus itu suka mempertahankan hak. Pertanyaannya, so ganti dang. Tuhan saja tidak mempertahankan hak. Yesus Kristus sebagai anak Allah tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah. Halo, saya tidak tahu saudara, apakah kita sering mempertahankan hak dalam hidup? Sedangkan Yesus Tuhan tidak mempertahankan hak. Alkitab dengan jelas berkata, saudaraku, kalau saudara mempertahankan nyawamu, engkau akan kehilangan nyawa. Tapi kalau engkau kehilangan nyawa karena Tuhan, Tuhan akan memberinya malah. Mari kita baca di dalam Matius pasal 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara, mari kita belajar seperti Kristus yang tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara, di dalam Alkitab memberikan satu contoh. Abraham tidak mempertahankan hak kepemilikannya. Harta yang paling mahal yang dimiliki oleh Abraham, siapa saudara? Anak, Ishak. Abraham kaya raya, kalau Tuhan minta onta, 1000 onta, Abraham punya. Kalau Tuhan berkata persembahkanlah 1000 dombamu, oh Abraham berkata yes Tuhan. Tapi yang diminta bukan onta, bukan domba. Yang diminta siapa? Ishak anakmu yang engkau kasihi.
Itu jelas sekali nanti saudara baca Kejadian pasal 22. Persembahkanlah anakmu yang kau kasihi. Halo, Abraham bisa mempertahankan hak kepemilikan karena janji Tuhan bilang begini. Keturunanmu akan seperti apa? Bintang di langit. Keturunanmu akan seperti pasir di tepi pantai. Anak baru satu, suruh dipersembahkan. Jangan-jangan Abraham bilang, jangan-jangan kita salah dengar, Sto. Abraham bisa mempertahankan hak, jangan Tuhan. Ini anak perjanjian. Anak yang kau janjikan keturunanku seperti bintang di langit. Kan gak mungkin kalau anak satu, cuma satu lalu dipersembahkan keturunannya hilang. Tapi Abraham ditulis dalam Kejadian pasal 22. Tidak A, tidak U, tidak berbantah-bantah. Alkitab berkata pagi-pagi benar. Abraham membawa 2 bujangnya, membawa kayu api, membawa tempat mezbah untuk mempersembahkan Ishak. Abraham tidak mempertahankan kepemilikannya. Maka justru Tuhan memberi dengan limpahnya. Amin Bapak Ibu. Saya tidak tahu apa yang saudara masih pertahankan. Halo. Yang kedua, Yusuf. Yusuf tidak menuntut hak pembalasan. Dan dia menyerahkan hak pembalasan itu kepada Tuhan. Kira-kira berhak nggak Yusuf menuntut balas kepada saudara-saudaranya? Oh, punya hak. Dijual, dimasukkan ke dalam sumur, dikatakan Yusuf sudah mati, bahkan dijual sebagai budak, dan akhirnya Yusuf masuk penjara. Waktu Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri, dia punya hak untuk membalas sama saudara-saudaranya. Tapi itu tidak dilakukan oleh Yusuf, karena Yusuf menyerahkan hak pembalasan kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Dia tidak menuntut hak pembalasan itu. Padahal dia punya hak untuk bisa membalas. Oh, kalau saudara-saudaranya datang ke Mesir, cari gandum. Yusuf akan bisa berkata, pas-pas ngoni semua ini. Kita mau gantung satu demi satu. Yusuf bisa melakukan itu. Tapi tidak, Yusuf tidak menuntut hak untuk membalas. Tapi dia menyerahkan pembalasan itu kepada Tuhan. Amin. Itu ditulis dalam Kejadian 45 nanti Bapak Ibu baca. Yang ketiga, contoh yang ketiga Daud. Daud tidak menuntut untuk dihargai. Karena pada waktu itu Yusuf dikejar-kejar oleh Saul. Sampai 2 kali dikejar-kejar. Padahal Yusuf sudah dilantik menjadi raja untuk menggantikan Saul. Pada saat Raja Saul ada di dalam goa, maka panglimanya Daud berkata, ada tombak ini. Tuanku, berapa lama saya akan membunuh Saul dan engkau akan menjadi raja. Tapi Daud menghargai Saul. Dia berkata, jangan engkau mengusik orang yang diurapi. Artinya Yusuf walaupun dia sudah dilantik oleh Tuhan. Yusuf tidak mempertahankan untuk dihargai. Tapi dia menyerahkan hak penghargaan itu kepada Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Kalau engkau menuntut penghargaan, justru engkau tidak akan mendapatkan penghargaan. Tapi kalau menyerahkan hak penghargaan itu kepada Tuhan, justru Tuhan akan menghargai engkau. Engkau akan diangkat tinggi-tinggi. Amin Bapak Ibu. Saya pernah ngalami untuk dihargai di depan banyak orang. Oh, saya dimaki-maki, dituding-tuding. Dalam hati saya, ini harga diri saya hilang. Oh, di banyak orang loh, bener. Ada satu jemaat yang tangannya begini, mau pukul tuh orang itu. Tapi tangannya saya pegang. Padahal muka saya juga udah merah nih. Saya sendiri sedang menahan. Tapi
Cuma ini tangan coba gini, jadi tangannya kita pegang. Saudara, saya pikir harga saya hilang, tapi justru tidak. Waktu saya tidak mempertahankan untuk dihargai, maka Tuhan menghargai saya. Amin Bapak Ibu. Ini penting. Demikian juga soal menuntut untuk membalas. Saya pernah berusaha untuk membalas orang, tapi tidak saya lakukan Bapak. Tidak saya lakukan, walaupun saya rugi karena saya sudah beli tiket untuk berangkat ke Jakarta. Untuk membalas orang tersebut. Saya udah punya tiket, tinggal mau berangkat besoknya, tapi malamnya saya nggak bisa tidur. Saya berdoa, Tuhan ampuni saya. Tuhan hanya berbicara, engkau mengajar kasih, sekarang waktunya engkau praktek kasih kepada orang tersebut. Besok pagi-paginya saya kembalikan tiket jam 8 pagi. Begitu travel itu buka, saya kembalikan. Pak, kalau dikembalikan sekarang, maka Bapak rugi 50%. Nggak jadi masalah, biar rugi 50%. Saya keluar dari travel dengan hati yang senang. Air mata saya mengalir bukan karena sedih. Saya justru rasa senang. Karena saya bisa mampu menyerahkan hak pembalasan itu kepada Tuhan. Ini penting bagi Bapak Ibu Saudara. Menyerahkan hak bukan untuk dihargai. Menyerahkan hak untuk pengampunan. Menyerahkan hak untuk kepemilikan kita. Karena Tuhan sendiri punya pikiran tidak mempertahankan hak. Amin. Yang kedua, apa yang terdapat dalam pikiran dan perasaan Kristus? Dia menjadi hamba. Mengosongkan dirinya dan menjadi seorang hamba. Saudara, padahal dia anak Allah, tapi dia mau jadi hamba. Berapa banyak orang Kristen maunya dilayani, tapi tidak mau melayani. Cenderung manusia maunya dilayani. Oh, rasanya kalau dilayani seperti bos, seperti hebat, gengsinya naik karena dilayani. Tapi Alkitab berkata, orang yang ketermuka, orang yang besar adalah orang yang menjadi hamba. Seperti Kristus menjadi hamba. Mari kita lihat di dalam kebenaran firman Allah. Tidak lagi mempertahankan. Matius pasal 20. Menjadi hamba. Memiliki hati hamba. Tidak demikian di antara kamu barang siapa ingin menjadi besar. Siapa yang mau jadi besar boleh angkat tangan. Oh enggak mau ya? Kecil semua ya? Siapa yang mau jadi besar di hadapan Tuhan boleh angkat tanganmu. Jadi hamba. Coba tengok kanan kiri, jadi hamba. Ya, ini yang terjadi adalah pertengkaran murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus bertengkar, kira-kira dari torang ini siapa yang besar? Kalau besar fisiknya Pak Edi Wanjoyo. Tapi yang dimaksud bukan itu. Saya baca ya. Tidak demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa? Pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang, bukan untuk melayani, melainkan bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Saudara, cenderung manusia maunya dilayani. Tapi sudahkah engkau punya pikiran dan perasaan yang terdapat dari Kristus? Yaitu menjadi hamba. Melayani, bukan dilayani. Pak Pendeta, kalau melayani harus jadi pendeta? Harus jadi majelis? No. Melayani itu bukan harus jadi pendeta. Bukan harus jadi majelis gereja. Bukan harus jadi song leader, singer, pemain musik. Bukan. Saudara menjadi suami yang mengasihi istri dan anak-anak. Menjadi suami yang bertanggung jawab. Engkau sedang melayani. Amin Bapak Ibu. Kalau engkau menjadi istri tapi istri yang baik. Mendukung suami. Mendidik anak-anak dalam takut akan Tuhan. Bukan menjadi perongrong, bukan jadi penodong. Engkau sedang melayani. Kalau engkau seorang pekerja. Engkau menjadi pekerja yang baik. Sama seperti untuk Tuhan, engkau sedang melayani. Karena Alkitab berkata, apapun yang engkau perbuat, perbuatlah itu seolah-olah untuk Tuhan. Maka engkau sedang melayani. Kolose pasal yang ketiga ayat 23.
Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Saudara dan saya adalah hamba, pelayan. Yang bukan menuntut untuk dilayani, tapi justru kita melayani. Melayani istri dengan baik, melayani suami dengan baik, mendidik anak-anak. Kalau saudara bekerja, bekerjalah seolah-olah untuk Tuhan. Engkau menjadi karyawan yang melayani. Kalau menjadi anak yang baik, maka engkau sedang melayani orang tuamu. Ini penting sekali. Mari tanamkan di dalam diri kita. Aku mau jadi hamba yang melayani, bukan untuk dilayani. Saudara, Tuhan tidak pernah melihat rupa. Tuhan juga tidak pernah melihat hati. Tapi yang Tuhan cari adalah hati hamba. Biar itu ditemukan di dalam diri saudara. Yang ketiga, pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus adalah merendahkan diri dengan kerendahan hati. Kenapa saya tulis merendahkan diri dengan kerendahan hati? Orang yang mau merendahkan diri, tapi orangnya tidak rendah hati, tidak akan bisa terjadi. Kita tidak bisa merendahkan diri kalau saudara tidak punya kerendahan hati. Saudara, benar Tuhan Yesus merendahkan dirinya. Menjadi sama seperti manusia, bahkan mati di atas kayu salib. Saudara, itu luar biasa. Saudara tidak akan bisa memiliki merendahkan diri kalau saudara dan saya tidak memiliki kerendahan hati. Merendahkan diri artinya, kalau boleh saya katakan, bukan kehendakku yang jadi Tuhan, tapi kehendakmu yang jadi. Itu namanya kita merendahkan diri. Nah, banyak orang maunya yang terjadi dalam diri kita adalah kita mau. Kita suka, kita diri, kita hidup, kita doi. Itu orang sombong. Itu bukan orang yang merendahkan dirinya. Yesus merendahkan diri serendah-rendahnya. Bahkan untuk merendahkan dirinya, dia berdoa di Taman Getsemane. Dia berkata, Bapa, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Kalau boleh cawan ini lalu, itu ditulis dalam Lukas pasal yang ke-22. Tuhan, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Ini yang disebut merendahkan diri. Amin, Bapak Ibu. Nah, biasanya kita sulit sekali untuk merendahkan diri. Kita mau, kita suka, kita doi kuat, kita hidup kuat. Mau suka-suka kita dong, tapi nyanyinya suka-sukamu Tuhan. Tapi kita jalan sendiri. Nyanyinya, ku tak dapat jalan sendiri. Tapi Tuhan bilang, ya pengen jalan sendiri. Itu orang yang tidak mau merendahkan diri. Sekali lagi, orang yang bisa merendahkan diri adalah orang yang memiliki kerendahan hati. Yesus berkata, belajarlah daripadaku. Di dalam Matius pasal 11, Yesus berkata, pikulah kuk. Ayat yang ke-29, pikulah kuk yang kupasang. Belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita tidak mungkin bisa merendahkan diri kalau kita tidak punya kerendahan hati. Dan Tuhan paling marah dengan orang yang congkak, yang sombong. Orang yang sombong, congkak tidak mungkin bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan Tuhan membenci, tapi Tuhan justru menyayangi orang yang rendah hati. 1 Petrus pasal 5 ayat 5-6. Demikian jugalah hai kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Saudara yang kekasih yang diberkati Tuhan, tinggi hati awal dari kehancuran.
Tapi rendah hati membuat saudara dan saya ditinggikan. Amsal pasal yang ke-18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran. Lambat atau cepat kita akan hancur. Kalau kita tidak merendahkan diri. Tidak punya kerendahan hati. Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Mari kita miliki pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Tidak mempertahankan hak. Memiliki hati hamba. Dan punya kerendahan hati. Amin Bapak Ibu. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Satu ayat yang kita akan baca sama-sama. Menjadi perenungan bagi kita. Filipi pasal 4 ayat 7 sampai 8. Kita baca sama-sama, di atas sudah ada ayatnya. 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semuanya yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dengar baik Bapak Ibu, Tuhan tidak melihat rupamu. Tuhan juga tidak melihat harta. Tuhan tidak melihat skillmu. Tuhan tidak melihat hartamu. Tapi yang Tuhan lihat, adakah engkau punya hati hamba, yaitu memiliki pikiran dan perasaan ya seperti Kristus. Mari kita nyanyikan pujian ini. Oh Ramasakatakaran. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari. Biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepada. Mari angkat tanganmu, kau bukan Tuhan yang melihat. Angkat hatimu ini aku Tuhan. Yang memandang harta. Biarlah Tuhan melihat hati hamba yang ada dalam hidup saudara dan saya. Biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu. Yesus. Dengar baik-baik. Tuhan mencari orang yang punya hati hamba. Biar itu menemukan dalam hidup saudara. Engkau punya hati hamba yang mau melayani, bukan untuk dilayani. Menyerahkan hak kepada Tuhan. Tidak mempertahankan hak. Mau merendahkan diri dengan kerendahan hati. Mari taruh tangan kananmu di dada. Katakan, Tuhan, ini aku. Aku mau memiliki pikiran dan perasaan yang ada padamu Tuhan. Sehingga pikiran Kristus akan memerintah dalam hidupku Tuhan. Sehingga aku memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Sehingga orang melihat Kristus ada dalam hidup kami. Sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat kemanapun kami pergi dan dimanapun kami berada. Ampuni kami Tuhan kalau hari-hari yang lalu kami tidak memiliki pikiran dan perasaan yang ada pada Kristus.
Kami mempertahankan hak. Kami mau dilayani dan tidak mau melayani. Kami sombong dan tidak mau merendahkan diri. Tapi hari ini firman-Mu mengajar kepada kami untuk kami memiliki pikiran Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat firman Allah. Materaikan itu dalam hidup kami. Sehingga benar-benar mulai saat ini kami memiliki pikiran Kristus dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Yang percaya, yang sudah dipulihkan sama-sama katakan amin. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Mari bersama kita nyanyikan pujian ini. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran, penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari yang luar biasa. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang terus mengingatkan kami untuk selalu memiliki pikiran-pikiran Kristus. Mbak berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Edi Wanjoyo, kami percaya pemakaian penyertaan Tuhan semakin luar biasa dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah usaha-Mu, diberkatilah pelayanan-Mu, diberkatilah segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan, dan percayalah pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus, Dia akan selalu menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat merayakan tahun baru Cina buat yang merayakan, dan selamat hari Minggu. Kebaikan-Mu Bapa.